X. Jadi beban P bergerak sepanjang X. Oke ya, jadi ini boleh saudara gunakan, boleh dihafal rumusnya. PA sama dengan L kurang X per L dikali P. Kemudian PB sama dengan PB tadi apa? X per L ya. X per L dikali P. Ini boleh dihafal. Karena dia mengandung unsur X, tolong dimatikan dulu suaranya itu siapa itu? Oke, jadi karena mengandung unsur X, sehingga dia akan membentuk garis lurus ya. Nah, sehingga otomatis nanti PA-nya itu akan membentuk, kalau di sini X-nya 0, artinya si bebannya berada di titik A. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti kan dia di titik A posisinya ya. Maka VA-nya sama dengan P. Begini. Ini sebesar P kan. Ini dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Nah, inilah nilai PA ya. Ini adalah garis pengaruh PA. Nah, kalau di B, berarti pada saat bebannya berada di titik A, tentu nilai VB-nya 0 kan? 0. Pada saat berada di titik B, bebannya ya nilai PB-nya adalah sebesar P. Itu ya. Jadi ini yang VA, ini VA, ini PB. Oke ya. Sekarang kita masuk ke, jadi artinya di sini dia tidak berupa nilai tapi dalam bentuk grafik nanti. Jadi kalau kita mau tahu pada saat bebannya di X sama dengan 2 misalnya. Nah, misalnya 2 di sini, nah berapa di sini PA-nya? Nah, tinggal dicari gitu dari grafiknya. Oke, berikutnya kita lihat jadi yang membentuk garis pengaruh yang berubah itu akibat dia beban bergerak itu tidak hanya reaksi vertikal dan reaksi horizontalnya, tetapi juga gaya dalamnya. Dalam hal di sini adalah gaya dalamnya adalah lintang dan momen ya. Kalau normal nggak ada, karena nggak ada reaksi horizontal tadi kan. Oke, garis pengaruh untuk gaya lintang. Nah, kita lihat pada saat beban. Jadi kalau kita mau meninjau, kita bagi dia menjadi dua dua bagian terlebih dahulu di titik C. Titik C itu sebenarnya bukan titik bukan titik maksimum minimum, bukan, tapi itu pemisalan saja. Nah, jadi di sini kalau untuk kita menentukan lintang, jadi harus dimisalkan salah satu ada titik lain dulu di titik C misalnya. Oke. Saya gambar ulang lagi, ini untuk gaya dalamnya lagi ya. Jadi ini balok tadi. Nah, isi beban tadi, ini kan ada titik A, titik B. Kita misalkan ada titik C di sini. Ini kan ada beban bergerak tadi ya. Ada beban P yang bergerak sepanjang X. Nah, jadi untuk yang ini, kita lakukan pemisalan terlebih dahulu pada saat bebannya bergerak dari A ke C. Jadi lambang saya buat ini A, C, ada garis di atasnya, itu artinya beban pada saat beban bergerak dari A ke C. Itu ya. Jadi pada saat A ke C artinya itu adalah pada saat beban bergerak dari A ke C.
Oke, perhatikan di sini berapa lintangnya. Pada saat beban di sini, oke, mohon maaf tunggu sebentar. Bentar. Tunggu sebentar ya. Jadi di sini A ke C maksudnya adalah bebannya itu bergerak dari A ke C. Jadi makanya ada pemisalan titik C dulu, nggak bisa langsung dari A ke B. Jadi kita misalkan dulu ada titik C di sana. Nah, pada saat dari bebannya dari A ke C, kita beri nama di sini lintang C ya. Nah, kira-kira pada saat berada di sini, tadi kan di sini ada, bentar, ya aku suruhlah terlalu mepet yang ke bawah. A ke C ya. Oke, kita, jadi ini LC-nya bintangnya berapa. Nah, coba perhatikan. Kalau pada saat posisi beban seperti yang Ibu gambar, itu lintang C-nya berapa? Di titik C ya. Jadi di titik C, yang ditinjau adalah yang di titik C. Kalau yang kita tinjau titik C, posisi beban seperti ini sekarang, ada VA. Bentar, saya dipanggil lagi. VA, ada P ya. VA arahnya ke atas, searah jarum jam terhadap titik C, berarti kan positif. Kemudian ada P ke bawah kan, T negatif ya. Kan kalau lintang kan tidak memperhatikan, tidak ada jarak ya, cukup atas bawah saja kan, atau searah jarum jam berlawanan kan, tidak dikali dengan jarak. Berarti VA kurang P. Benar ya? VA itu tadi apa? Rumus VA. LX, L kurang X per L dikali P. L dikurang X per L dikali dengan P dikurang P. Benar ya? Yang VA-nya kan yang ini ya. Ini VA. Kurang P. Oke. Kira-kira kalau kita sederhanakan, ini jadinya apa? Apa yang bisa kita keluarkan? P ya. Benar P ya. Jadi L dikurang X per L dikurang 1. P ini kan 1 kan? Yang P di sini kali L kurang X, ini kan 1 dikali P. Benar itu jadinya? Oke, kita lihat di sini. Sama dengan VB. Nah, kenapa sama dengan VB? Coba saudara kita sederhanakan lagi yang ini.
kita sederhanakan lagi yang ini. Ini bisa nanti kita kita sederhanakan. Sorry. Oke, sorry, saya yang salah. Ini terlalu ribet deh. Maaf, bentar. Saya hapus dulu ya. Oke, tolong dari awal lagi. Jadi kalau dia bergerak dari A, saya lupa tadi. Kalau dia bergerak dari A ke C, berarti kan dia posisinya dia bergerak ya. Kalau bergerak akan tidak boleh kita langsung menganalisanya VA itu dikurang dengan P. Kenapa? Karena si P itu kan posisinya nggak dalam satu titik yang sama kan. Dia dalam kondisi dia selalu bergerak. Kan gitu. Nah, sehingga kalau kita mau meninjau titik di C, di saat beban berada di antara A ke C, maka LC itu kita tinjau dari arah kanan. Oke ya, kita tinjau dari arah kanan. Jadi yang kita lihat adalah yang di sini. Nah, kalau di sini berarti yang kelihatan cuma VB saja. Nah, itu kenapa di buku, di slide presentasinya dapatnya VB. Nah, karena dia di titik C, terhadap titik C ini VB ini kan berlawanan jarum jam ya, kalau terhadap titik C ya. Oke, jadi sini dia min VB. Nah, pada saat dia bergerak bebannya dari A ke, dari C ke B lagi ya. Nah, posisinya sekarang dia berada di C, bebannya ini posisinya di sini. Yang bayangkan ini 2 beban ya, ini kan sengaja saya bedakan warnanya. Sekarang bebannya berada di C ke B. Ini saya sama. Oke. Bebannya berada atau bergerak dari C ke B. Maka karena bergerak dari C ke B, yang kita tinjau adalah sebelah. Oke, mungkin yang lain saya hapus dulu. Saya hapus dulu nggak apa-apa ya. Yang ini saya hapus dulu supaya nggak bingung. Nah, pada saat dia berada di posisi seperti ini, oke, maka yang kita tinjau adalah yang sebelah sini. Oke ya. Maka lintang di titik C pada saat bebannya dari dari C ke B itu sama dengan positif PA. Searah jarum jam ya. Positif VA. Nah, jadi kalau kita mau ninjau nih gaya dalam, kalau biasanya kan kita ninjau gaya dalam itu sepanjang titik kan. Dari titik X X sama dengan 0 sampai X sama dengan B. Itu ya. Nah, tapi kalau di kondisi sekarang kalau di gaya halo. Oke. Kalau di ini di garis pengaruh, kita nggak meninjaunya itu X sama dengan dari 0 sampai sekian, tidak seperti itu. Tapi kita ninjaunya kita mau cari di titik yang mana. Nah, di sini kita berarti dapatkannya itu adalah lintang di titik C saja. Nah, kalau misalnya titiknya saya ganti, digeser ke sini misalnya. Titik ini. Di sini titik C-nya. Maka momen yang saya dapat, lintang yang kita dapatkan ini, ya berlaku untuk titik ini saja. Tapi lintang yang terjadi di titik itu nilainya berubah-berubah dari pada saat beban tadi dia bergerak dari A ke C, misalnya X-nya dari 0 sampai dengan 2 misalnya gitu ya. Kemudian dari C ke B dari 2 sampai dengan 4 misalnya. Jadi jangan bayangkan kalau biasanya kan LX ya. Ya kan lintang X. Jadi pada saat
di X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0 itu bukanlah gerak bebannya, tetapi batangnya. Nah, kalau sekarang yang menjadi X-nya adalah pergerakan bebannya. Bebannya yang bergerak, itu yang jadi X-nya sekarang. Bukan bukan batangnya lagi. Jadi kalau kita meninjau gaya dalamnya per titik gitu. Jadi bukan per, biasanya orang ninjaunya pasti di titik yang momennya diperkirakan momen maksimum. Ini misalnya begini. Kalau di kehapus deh. Kalau pada balok sederhana, dia diberi beban merata, anggaplah yang beban meratanya ini adalah jembatan itu sendiri misalnya gitu ya. Ini misalnya rangka jembatan, struktur jembatan. Yang menjadi beban meratanya adalah balok jembatan itu sendiri. Ini kan momen maksimumnya di tengah ya. Pada saat terjadi momen kan kayak gini kan. Benar ya? Seperti itu momen maksimumnya. Kita perlu tahu di sini. Kalau ini boleh saudara hafal aja nanti. Kalau saudara cari sebenarnya juga bisa. Momen maksimumnya itu adalah 1/8 QL kuadrat. Ini dari mana datangnya saudara bisa gunakan. Jadi di titik tengah di tengah ini nih. 1/8 QL kuadrat. Kalau saudara penasaran dari mana datangnya itu bisa nanti dihitung pakai ya hitung aja sendiri pasti dapatnya segini gitu, tapi pakai variabel. Oke, 1/8 QL kuadrat ini sebesar Q kan. Nah, ini momen maksimumnya. Kalau dia beban terpusat tengah seperti ini, momen maksimumnya kan dia gini. Nah, di sini momen maksimumnya 1/4 PL. 1/4 PL. Nah, sehingga orang meninjau pada saat kalau dia di garis pengaruh, artinya di jembatan misalnya gitu, karena bebannya beban bergerak itu. Yang ditinjau hanyalah di titik momen maksimum saja. Berapa momennya di titik di tengah ini. Tadi kan saya misalkan C-nya nggak terlalu ke tengah tadi ya. Nah, begitu juga kalau seandainya jembatannya itu gantung misalnya, maksudnya baloknya membentuk balok gantung. Ini kan nanti harus dihitung ya di mana momen maksimumnya. Dia momen maksimumnya kalau ini kan modelnya gini nanti itu ya momennya yang terjadi. Nah, artinya di sini dan di sini harus kita tinjau di titik itu. Nah, jadi kurang lebih meninjaunya itu nggak sepanjang berapa momen. Jadi ini bukanlah, kalau yang ini adalah gambar momen yang terjadi kalau dia bebannya tetap, sementara kalau yang ini adalah momen pada saat di titik itu saja. Tetapi momen di titik itu nilainya nggak sama selalu. Pada saat bebannya di titik A, sekian nilainya. Pada saat bebannya di titik C, misalnya lagi sekian nilainya. Jadi akan berubah-berubah. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sehingga kalau kita gambar, kurang lebih bentuknya seperti ini. Garis pengaruh dari, oke, waktu kita 10 menit, nanti setelah mati langsung join lagi ya pakai apa yang sama. Oke, dia akan membentuk seperti ini nanti. Gambarnya. Seperti ini gambar garis pengaruh lintang di titik C. Oke, supaya lebih mudah nanti kita coba menggambarnya pakai angka ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat, Bu, ini kan VB, VA. Kalau digambar kan harusnya di titik 0, ya VB dan VA ini kan dia mengandung unsur X ya. Tadi VA dan VB-nya mengandung unsur X, sehingga dia makanya membentuk seperti segitiga, seperti itu. Oke, berikutnya garis pengaruh momen.
Nah, garis pengaruh momen caranya sama seperti yang tadi juga. Pada saat bebannya kita misalkan bebannya berada untuk oke, Tia, matikan dulu. Ini untuk lintang, sekarang yang untuk momen. Caranya juga sama. Pada saat bebannya berada dari Tiara, matikan dulu suaranya. Oke, sama ya. Jadi kita misalkan bebannya itu bergerak dari A ke C terlebih dahulu. Nah, kalau beban bergerak dari A ke C, maka kita misalkan yang kita lihat ada kita tinjau adalah sebelah kanan. Ini saya hapus kembali. Jadi misalnya bebannya bergerak dari A ke C. Nah, yang ditinjau adalah sebelah kanan. Berapa momen yang terjadi kalau seperti ini? Momen di C. Momen di C, yang kita tinjau yang saya kotakkan itu ya. Berarti tentu adalah, nah dia kan kita tinjau dari kanan. Kanan kan aturannya sebenarnya kalau kita pakai aturan lintang berlawanan jarum jam negatif ya. Tapi karena momen kan kalau kita tinjau dari kanan aturannya berkebalikan dengan lintang ya. Jadi searah jarum jam yang negatif berlawanan jarum jam yang positif. Jadi karena ini berlawanan jarum jam VB-nya, nih berlawanan jarum jam, maka dia nilainya positif. Jadi positif VB dikali. Nah, kira-kira jaraknya berapa? Nah, tentu tergantung di mana berapa dari ini pasti ada A, B ya. Di mana posisi titik yang kita tinjau. Jadi VB kali B. Nah, kemudian kalau berikutnya adalah kita tinjau pada saat bebannya bergerak dari C ke B. Nah, berapa momen di titik C? Masih di titik C itu juga, tapi sekarang bebannya itu bergerak dari C ke B. Nah, berarti kita tinjau yang sebelah kiri ya. Jadi kita nggak memasukkan bebannya di sini jadinya. Nah, kita tinjau arah sebaliknya. Oke, jadi pada saat bebannya bergerak dari C ke B, momennya tentu adalah VA ya. Nah, posisinya sekarang bebannya di sini. Yang kita tinjau tentu yang sebelah sini lagi. Yang sebelah kiri lagi. Oke ya. Oke. Jadi momen di titik C itu sama dengan VA. Positif dikali jaraknya adalah A ya. Oke, VA dikali jaraknya ke titik C adalah A. Oke, itu ya. Oke, sekarang kita contohkan dalam bentuk angka. Misalkan dalam bentuk angka. Oke, kalau yang mau oke nanti aja lah, mau di screenshot. Oke. Ini pada batang AB. Ini ada beban P 100 misalnya. Ini L-nya kita misalkan 5. Dia bergerak, nah ini yang sepanjang X ya. Ini titik A, ini titik B. Berarti di sini nanti ada PA. Di sini
VB. Oke, kita hitung. VA sama dengan, nah tadi ada rumusnya tadi ya, L dikurang X per L dikali P. Itu tadi kan? Itu ya. Berapa VA-nya? L-nya 5 dikurang X per 5 dikali P-nya 100. Berapa itu jadinya kalau kita sederhanakan? KVA sama dengan 100 bagi 5, 20 ya. 20 kali 5, 100. 100 dikurang Oke. Jadi ini boleh dicoret kan, ini jadi 20 ya, jadi 5 kurang X di 20. Atau sama dengan VA-nya jadi 100 kurang 20 X. Itu ya. Nah, ini tentu kita cari sepanjang X-nya. Jadi kalau, nah ini boleh aja sih, nggak harus, karena dia garis lurus, jadi nggak perlu dicari per X-nya, cukup kalau di saat X sama dengan 0, maka VA-nya berapa? 100 ya. Kalau X-nya sama dengan 5, jadi langsung aja ke ujung ya. X sama dengan 5, maka VA-nya sama dengan 100 dikurang 20 kali 5. 0 ya. 0. Oke, itu VA. Sekarang VB. VB tadi rumusnya X per L dikali P ya. Oke, yang ini, yang rumus bakunya itu udah boleh boleh dihafal kok. Oke, ini yang VB. VB sama dengan X per 5 kali P-nya adalah 100. Maka VB ini coret. VB sama dengan 20 X. Saat X-nya sama dengan 0, maka VB sama dengan 0. Saat X sama dengan 5, maka VB sama dengan 20 kali 5. 100 ya. Oke, jadi di sini X itu, ingat, X itu bukan batangnya. Kalau biasanya kita X itu sama dengan batang, tapi kalau di beban bergerak, X itu adalah pergerakan bebannya. Oke, udah dapat? Saat X-nya sama dengan 5, VA-nya 0 ya. Saya bedakan warna lah. Di sini 100, 0. Oke, ini garis lurus ini ya. Tolong suaranya. Oke, jadi ini garis lurus. Anggap aja itu garis lurus. Oke, kemudian garis pengaruh PB. Nanang Jola, tolong matikan suaranya. Garis pengaruh VB. Oke, pada saat X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 5.
Kalau X-nya sama dengan 0, VB-nya berapa? 0 ya. Kalau X-nya sama dengan 5, 100. Oke, ini garis pengaruh VB. Oke ya. Nah, kalau sudah lanjut kita ke gaya dalamnya. Oke, lanjut ke gaya dalam. Oke. Oke, gaya dalam yang pertama lintang ya. Nah, jadi untuk yang pertama, jadi nanti akan ada dua kondisi. Nah, kita misalkan gaya dalamnya di sini adalah titik C ya. Kita ambil sembarang saja. Kita cari di titik C. Titik C itu saya posisikan sembarang saja. Di titik A, B. Oke, saya misalkan di sini titik C. A, PB. Nah, kondisi yang pertama adalah si bebannya bergerak dari titik A ke titik C. Oke, kondisi yang kedua, ini masih itu juga, tapi kondisi yang keduanya, ini titik C tadi ya. Oke, kondisi yang kedua, si bebannya itu bergeraknya dari C ke B, karena dia pasti bergerak sepanjang ini kan. Jadi dari A ke C-nya dulu, nanti baru dari C ke B-nya. Nah, ini oke ya. Ini B tadi. Oke, yang mau kita cari adalah lintang di titik C ini. Ini yang pertama lintang C. Untuk menentukan lintang C ini, ada dua kondisi tadi kan. Lintang di titik C. Pertama adalah pada saat beban bergerak dari A ke C. Maka lintang C-nya sama dengan yang kita tinjau adalah yang sebelah kanan. Jadi sama dengan kanan terhadap titik C, VB itu berlawanan jarum jam ya, min VB. Min VB tadi berapa? VB tadi 20X ya. Berarti min 20X. Oke. Kemudian, nah ini boleh, kan 20 X ya. Nah, bentar, ini titik, ini saya misalkan posisi titik C itu di 2 dan 3. Ini 2, sini 3. Oke, berarti kalau bebannya bergerak dari A ke C, maka kalau X-nya sama dengan, sinilah, sini saja ya. Kalau X-nya sama dengan, panjang sekali. X sama dengan 0 dulu kan? Kan dari A ke C sekarang nih. X sama dengan 0, maka LC-nya berapa? Kan dia 20, min 20X, berarti 0 ya. Kalau X-nya sama dengan 2, kan dia sampai 2 kan, A ke C kan sampai 2 baru ya. Maka LC-nya sama dengan lintang di C, min 20 kali 2. Atau sama dengan min 40 ya. Oke, itu LC pada saat beban bergerak dari A ke C. Sekarang kondisi yang kedua adalah bebannya lanjut kan, dia lanjut jalan terus kan dari C ke B lagi. Nah, berapa lintangnya? Dari C beban berada di posisi C ke B, yang kita tinjau adalah sebelah kiri. Yang saya kotakkan biru ya. Jadi bebannya bergerak dari C ke B, yang kita tinjau arah sebelah
kiri supaya tidak masuk P ini. Nah, jadi kan boleh tinjau dari kiri dari kanan kan? Nah, kita ambil yang di sini. Maka dia menjadi VA saja ya. Positif ya, karena kalau dari titik C, VA ini dia searah jarum jam. Plus VA. VA tadi berapa? VA itu 100 dikurang 20X. 100 dikurang 20X. Nah, sekarang kalau X-nya sama dengan 2 ya. Kan di sini posisi sini ke sini lagi kan? 2. Posisi dari C ke B sekarang bebannya. Bebannya ya, posisi C ke B. Jadi nanti X-nya itu jangan kita ninjau dari kiri, X-nya itu X yang di kiri tidak, yang patokannya adalah beban bergeraknya. Jadi kalau yang pertama tadi beban bergerak dari A ke C, berarti X-nya dari 0 sampai 2. Kalau beban bergerak dari C ke B, maka X-nya dari 2 sampai 5 nanti ya. Oke, X sama dengan 2, berapa lintangnya? 100 dikurang 20 kali 2. Berapa itu? 60 ya. Benar ya, 60 ya. 100 dikurang 40. 20 kali 2. Oke, sekarang kalau X-nya sama dengan 5, maka LC-nya sama dengan 100 kurang 20 kali 5. Sama dengan 0. Nah, kalau kita gambar, kalau mau digambar, gambarnya satu ya. Ini garis ya. Bentar, dia mengecil sekali. Oke. Oke, kalau digambar ini adalah begini lagi deh. Oke. Garis pengaruh lintang di C. Oke, kita gambar garis panjang ya. Ini titik A, ini titik B tadi, ini titik C ya. Oke, kita lihat pada saat X-nya sama dengan 0 ya, lintangnya 0. Sini, 0. Pada saat X-nya sama dengan 2, X sama 2 kan di titik C kan tadi. Oh, ini enggak saya buat. Ini titik 0, ini titik 2, ini sampai 5 ya. Oke, pada saat X-nya sama dengan 0, 0. Pada saat X-nya sama dengan 2. Oke, saya takut udah dirancu dia kalau saya buat kayak gini. Titik 0, 2, 5. Oke. Oke, saat X-nya sama dengan 0, 0. X-nya sama dengan 2, lintangnya min 40. Min 40 kita misalkan ke bawah. Min 40. Oke ya. Di berikutnya masih X sama dengan 2 juga, lintangnya 60. Ke atas. 60. Di X sama dengan 5, 0. Sini 0. Di gambarnya itu gini. Nah, itu dia. Oke ya. Negatif, positif. Jadi pada saat bebannya berada di titik X sama dengan 0, nilai lintangnya 0. Pada saat bebannya berada di X sama dengan 2, nilai lintangnya ada 2. Bisa
60 bisa min 40. Jadi di sana memang terjadi patah di sana. Jadi ada dua nilai lintang. Memang patah dia di situ ya, di titik C itu seandainya bebannya persis posisinya di titik C juga. Kan itu artinya kan? Pada saat bebannya memang di posisi titik C itu, maka nilai lintangnya itu sama dengan 60 dan min 40. Nah, pada saat dia bergerak lagi sampai ke sama dengan 5, nilai lintangnya 0 kembali. Oke ya, nah itu garis pengaruh lintang. Sekarang garis pengaruh momen. Oke, garis pengaruh momen caranya sama kayak tadi. Ini supaya tidak rancu juga, Ibu gambar kembali. Ya, tidak perlu titik C tadi ya. Ini 2, 3. Ini ada VA, VB. Nah, yang pertama bebannya bergerak dari A ke C. Sini X-nya kan. Nah, yang kondisi kedua adalah bebannya berada di antara atau bergerak dari C ke B ya. Oke, bebannya bergerak di sini. Oke, momennya berapa? Kita lihat. Ini 100. Oke. Ini momen ya. Ini adalah momen di C. Oke. Kondisi yang pertama dari A ke C dulu. Jadi bebannya pada saat bebannya bergerak dari A ke C, maka momen di titik C sama dengan, nah yang kalau bebannya bergerak dari A ke C, kita lihat arah kanan ya. Nah, yang sebelah kanan kita tinjau. Jadi momen di titik C adalah VB dikali jaraknya 3. Nah, karena dia berlawanan jarum jam dan kita lihat dari kanan, berlawanan jarum jam untuk momen, kita kalau ditinjau dari kanan dia kebalikan dari lintang kan. Jadi kalau berlawanan jarum jam harusnya negatif, karena dari kanan berarti dia positif ya. Jadi positif VB kali jaraknya adalah 3. Nah, VB tadi berapa tadi VB? 20X ya. VB-nya 20X. Maka 20X kali 3. Sama dengan berapa itu? 60X ya. 60X. Nah, sekarang kalau X-nya sama dengan 0, maka momen di C-nya berapa? 0 kan? Kalau X-nya sama dengan 2, maka momen di C-nya adalah 60 kali 2, 120. Nah, itu dia dapat dari A, bebannya bergerak dari A ke C. Nah, sekarang kalau bebannya berikutnya dia lanjut dari C ke B. Maka momennya, nah kondisi yang ini ya, bebannya dari C ke B. Nah, kalau kondisi yang kedua, yang kita tinjau adalah arah kiri. Nah, ini. Jadi kita melihat titik C itu dari sebelah kiri. Nah, sini ada VA. Jaraknya 2 VA searah jarum jam. Kalau ditinjau dari kiri searah jarum jam tetap positif ya. Oke, jadi positif VA dikali jaraknya 2. VA tadi berapa? 100 kurang 20X. 100 dikurang 20X. Dikali 2 ya. Jadi dia VA kali 2. Oke, sama dengan 200 dikurang 40X. Itu kan? Nah, sekarang kalau X-nya sama dengan 2.
Berapa momennya? Terlalu, bentar, saya kecilin sedikit lagi. Oke, kalau X-nya sama dengan 2. 200 dikurang 40 kali 2. Berapa itu? 200 dikurang 80, 120 ya. Nah, momen kan enggak tetap sama ya, karena di titik yang sama dia tetap sama. Oke. Kemudian kalau X sama dengan 5 sekarang ya. Maka 200 dikurang 40 kali 5. 0 kan? 200 dikurang 200. 0. Nah, udah bisa kita gambar garis pengaruh momen di titik C. Nah, kita gambar. Ini titik A, ini titik C, ini titik B. Tahu kalau dalam angka X-nya 0, X sama dengan 2, dan X sama dengan 5 di sini ya. Oke, pada saat X-nya sama dengan 0, momennya 0. Pada saat X-nya sama dengan 2, momennya adalah 120. 100 kalau momen ke bawah ya. Oke, positifnya ke bawah. 120. Pada saat X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 5, 0 lagi. Berarti dia momennya gambarnya seperti ini. Garis pengaruh momen di titik C. Oke, itu ya. Udah selesai kita dapatkan gaya dalamnya. Jadi kita meninjau gaya dalamnya itu tidak sepanjang X, tapi satu titik saja. Yang X-nya itu adalah pergerakan bebannya. Oke, itu dia ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan kalau mau di screenshot. Ini ada pakai angka ya tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya salah masuk. Salah kirim, Bu. Ya, salah kirim saya kayak tadi. Saya ulang lagi ya. Ini awalnya ya. Oke. Nah, ini contoh. Ini contoh soal kita. Oke, kepotong-potong ya. Ini gaya dalamnya untuk lintang. Oke, ini yang momen.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjut sedikit lagi. Oke, yang ini untuk balok gantung. Nah, untuk balok gantung prinsipnya sama aja seperti balok sederhana. Nah, cuma rumusnya agak berbeda ya. Jadi nanti kalau balok sederhana, VA-nya sama dengan L kurang X per L kali P. Kalau dia balok gantung ya beda lagi modelnya. Kalau balok gantung ya di mana yang arah itunya nanti ya, di mana yang arah. Kalau dia gantungnya sebelah kiri seperti ini, berarti VB yang rumusnya ini. Tapi kalau nanti arah gantungnya ke sebelah sana, ke sebelah kanan, posisi gantungnya, yang di titik C yang gantung, maka berarti VC-nya yang rumusnya ini ya. Oke ya, tinggal di mana posisi gantungnya saja. Nah, jadi ini yang VB, Nah, ini VC-nya. Ini VB, di rumusnya bisa saudara hafal. VB sama dengan L tambah E kurang X per L. E itu adalah panjang berapa gantungnya, berapa dia perpanjangan baloknya berapa gitu ya. Nah, yang ini. Nah, ini bisa saudara hafal saja. Kemudian ini yang VC. X kurang E per L kali P. Nah, kalau seandainya, katakan tadi, balok gantungnya itu berada di titik C, di sebelah sini ya, gantungnya sebelah kanan yang menggantung, maka dia dibalik. VC-nya yang rumusnya ini, VB yang ini. Oke ya. Kalau seandainya Bu, bagaimana kalau seandainya dia gantung dua-duanya? Ada nggak kalau di sini? Oh, nggak ada. Kalau seandainya dia gantung dua-duanya, prinsipnya dia sama saja sebenarnya. Dengan ini kan pakai penyederhanaan sebenarnya ya. Udah dapatnya udah apa namanya ini, dapatlah VB-nya sekian. Nah, ini kan kalau kemarin di pertemuan pertama kalau nggak salah ada Ibu jelaskan, dia tetap aja pakai sigma momen di B sama sigma momen di titik C. Jadi nanti kalau saudara bisa dapat gantungnya ada dua satu lagi, ya saudara gunakan sigma momen di B dan di C. Nah, caranya prinsipnya sama kayak mengerjakan. Cuman bedanya ada nilai X. Jadi jarak titik P itu nanti itu sepanjang X. Kalau dia dari titik C, sigma VC gitu ya, sigma momen di C gitu ya. Berarti kan jaraknya dari titik gaya VC ke titik B itu kan L dikurang X. Jadi bayangkan saja nanti posisi P itu di X gitu. Jadi pakai variabel X. Kalau biasanya kan kita buatnya langsung AB berapa jarak titik P itu dari titik B misalnya, karena ini kan ada variabel X, maka jaraknya juga pakai variabel X. Nah, kalau dia model seperti ini saudara bisa pakai rumus ini. Karena sebenarnya rumusnya kan seperti itu juga gitu. Kalau dia balok gantung ya. Oke, tugas saudara yang nanti untuk di setelah ini ada 2, tolong dicatat. Ini kan ada rumus VA dan VB untuk baloknya gantung 1 ya. Nah, coba ditentukan berapa VA dan VB-nya kalau baloknya gantungnya 2. Jadi ada E sebelah sini, ada lagi E sebelah sini. Jadi nanti yang begini. Ini coba saudara, coba nanti dihitung. Tapi dalam bentuk rumus ya, maksudnya dalam masih variabel gitu. Jadi ini titik A, B, B, C, kemudian D. Itu kan. Nah, ini
ini sepanjang L, ini sepanjang E, ini sepanjang misalnya F. Bisa jadi aja beda dia kan. Dan misalkan variabelnya F. Atau kalau enggak, dia sama lah sama di buku F itu ya, ada E, ada F. Nah, ini bebannya bergerak sepanjang X. Kalau yang tadi kan cuma satu gantungnya ya. Bu contohkan yang tadi ya. Oke, silakan ini di screenshot terlebih dahulu. Ini ada P-nya sebesar P-nya 1 saja. Kita pakai 1 Newton. Udah di screenshot? Sudah? Oke. Sekarang Ibu, ini kan yang 2 ya, modelnya 2. Saudara nanti hitung garis pengaruh VB dan VC ya. Sekarang Ibu contohkan yang seperti di buku tadi, dari mana datangnya. Oke, di buku kan gini dia, cuma 1 aja gantungnya kan. A, B, C, ini ada beban P, P-nya juga sama, 1, kita misalkan 1 Newton. Ini dia bergerak sepanjang X. Ini E, ini L ya. E, ini L. Oke, kita guna. Oke, ini waktu kita tinggal 10 menit. VA, VB, VC ya. Kita misalnya sigma momen di C sama dengan 0. Oke, sigma momen di C sama dengan 0 ada apa saja? Ada VB ya. VB min kan? Min VB dikali L. Min VB kali L ya. Oke, kemudian ada P. P ini dia terhadap titik C kan dia berlawanan jarum jam ya. Berlawanan kan? Sorry, VB ya. C. Berapa? Yang ini, jaraknya kan ini kan? Ini fullnya adalah L tambah E. Berarti yang jarak ini adalah L ditambah E dikurang X ya. Oke, jadi ini L ditambah E dikurang X. Sama dengan 0. Maka PB sama dengan, itulah kenapa rumusnya jadi seperti tadi. P kali L ditambah E dikurang X per L. Nah, rumusnya. Nah, ini dia kan 1 tambah E per L dikurang X per L. Nah, kita lihat kenapa bisa jadi demikian. Karena P-nya 1 ya. Nah, P-nya kan kita masukkan 1. P-nya 1 ya. 1 per L kan bisa gitu kan. Rumusnya jadinya P-nya saya keluarkan. Ditambah E per L dikurang X per L. Benar ya? Sama dengan, ini cara jadi 1. Berarti 1 tambah 1, nah ini enggak kita tulis lagi, 1 ditambah E per L dikurang X per L. Nah, ini rumusnya jadinya kan. Nah, cuman saya tidak menyarankan saudara pakai rumus ini, tapi yang ini. Yang ini ya. Ini rumusnya yang dipakai. Kalau pakai yang ini, jadi pakainya yang di atas ini nih. Nih. Itu kan karena kebetulannya P misalkan 1 ya. Di rumusnya yang ini. Nah, tugas saudara itu menentukan VB ini, tapi masih dalam variabel.
Oke, itu yang VB. Sekarang VC. Berarti kita gunakan sigma momen di B ya, sama dengan 0. Oke, sigma momen di B. Kita lihat. Sigma momen di B berarti di sini ada VC. Benar ya? Ada VC. C jaraknya adalah L. VC itu terhadap titik B, dia berlawanan jarum jam. Jadi min VC kali L. Kemudian VB lagi. P lagi. Nah, P ini boleh saudara posisikan di sini, boleh diposisikan di sini, sebenarnya kan sama saja ya. Yang pasti jaraknya pokoknya ini X gitu kan. Nah, Nah, berapa jarak? Nah, kalau posisi sekarang di sini, yang penting kan dia dalam variabel X ya. Jaraknya kan ini kan. Ini ya, terhadap titik B ya. Titik P itu. Nah, berapa kira-kira itu? Ini sampai sini X. Ini apa? Ini E kan? Berarti ini adalah X kurang E ya. Benar ya? Oke ya, paham ya? Ini sepanjang sini X. Kita posisikan di sini. Ini searah jarum jam. X dikurang E. Gimana kalau seandainya misalnya gitu, posisinya di sini, kan nggak masalah ya. Kalau posisinya seperti itu, Ibu hapus dulu. Perhatikan aja yang pena Ibu warna hijau ya, biru. P-nya kita posisikan di sini. Berarti kan X di sini nih. Kalau seperti ini kan yang ini kita cari jaraknya ya. Nah, berarti E dikurang X kan? Tapi dia berlawanan jarum jam. Min E, min ketemu. Jadi min jaraknya itu menjadi kurang X kan gitu kan. Tapi kalau posisi ini ya, kalau posisinya di P yang di sini, kan dia positif. Jadi jaraknya adalah X kurang E tadi kan. Sama enggak? Min jadi plus, ini min E, ini juga min E. Jadi sama saja ya. Jadi makanya nggak masalah posisi. Yang penting dia jelas X-nya itu di mana. Kita balik yang tadi lagi. Oke, berarti jarak ini adalah posisi dia searah jarum jam. Oke. Jadi di P, nah dia searah jarum jam tadi tambah P dikali jaraknya adalah X kurang E sama dengan 0. Maka VC luas E per L. Sama nggak dengan tadi dapat? Oke, sama ya. VC X kurang E per L kali P ya, sama ya. Tuh, X kurang E per L kali P. Oke, jadi boleh ini rumusnya. Karena dia P-nya sama dengan 1, maka ini sama dengan menjadi X kurang E per L. Kalau P-nya 1. Tapi kalau P-nya nggak 1 ya, rumusnya tinggal dimasukkan ini ya. Nah, bagaimana dengan lintangnya? Nah, untuk lintangnya dia sama. Cuma bedanya di sini adalah, coba perhatikan di buku itu ada, bila P bergerak dari sebelah kanan titik B, sebelah kanan, jadi kita tinjau sini dulu, A ke B dulu. Nah, maka nanti kalau dia bergerak dari A ke B, yang tinjaunya itu sebelah sini. Sebelah kanan ya.
Kemudian dia bergerak dari B ke titik yang ditinjau. Jadi sini titik yang ditinjau itu adalah titik 2, L2 nanti namanya, titik yang ditinjau. Dia bergerak kalau dia bergerak dari sini ke sini, yang saudara tinjau adalah juga sebelah kanan. Nah, pada saat dia bergerak dari sini ke sini, dari 2 ke C, yang ditinjau sebelah sini. Yang sebelah kiri lagi ya. Oke ya. Nah, jadi tugas saudara untuk minggu depan, yang tadi, silahkan ditentukan VB, VC, ini yang ditanyanya ya, VB berapa, VC berapa, garis pengaruh ya, garis pengaruh VB, garis pengaruh VC, kemudian garis pengaruh lintang X, nggak usah lintang X, lintang E lah. Lintang titik E. Titik E itu saya misalkan di sini. Ini titik E. Jaraknya itu, ini saya misalkan A, ini saya misalkan B. Ini ya, ini jarak titik E itu. Ini A, ini B. Oke, garis pengaruh lintang di E dan garis pengaruh momen di E. Oke, silakan di screenshot, waktunya mau habis. Sorry. Oke, itu dia. Silahkan di screenshot.